Sebenarnya, dalam Islam, ada beberapa makhluk unik yang telah diriwayatkan tentang keberadaannya. Di sini kita akan membahas, setidaknya, ada beberapa hewan-hewan misterius yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat kalam turas. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 6 hewan misterius dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, burung ababil. Burung ababil ini bukan spesies burung yang ada di bumi. Burung itu diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan burung kebanyakan. Warna dari burung ini beragam, ada yang berwarna hitam, putih, dan hijau. Bentuknya mirip burung walet dan balsan. Burung ini didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah laut. Nama burung ababil disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa burung ababil adalah pasukan yang khusus diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan rombongan pasukan gajah dari Yaman yang berniat menghancurkan Ka'bah. Burung ababil sangat banyak jumlahnya, bahkan digambarkan seperti kepulan asap. Burung ini dikisahkan memiliki kekuatan yang besar, dan dengan batu parasnya mampu melenyapkan manusia, sebagaimana seperti yang digambarkan dalam sejarah Islam. Burung ababil memiliki kekuatan untuk membawa batu dari neraka dan dilemparkan ke pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Akibat batu-batu dari neraka itu, pasukan Abraha hancur dan hangus seperti daun kering yang dimakan ulat. Tapi memang kehancuran pasukan Abraha itu banyak menimbulkan pertanyaan, terutama dari sisi sains. Karena batu yang diangkat burung ababil hilang begitu saja setelah dijatuhkan, sehingga penelitian tidak bisa dilakukan. Tiap burung membawa 3 batu untuk dijatuhkan ke pasukan Abraha. 1 batu berada di paruhnya, dan 2 batu dicengkram di kedua kaki burung itu. Dan dikatakan bahwa batu yang dibawa burung ababil itu hanya seukuran kacang hums dan kacang adas. Menariknya teman-teman, hingga kini belum ada ilmuwan yang berhasil menemukan spesies burung ababil itu dan kandungan senyawa kimia dalam batu panas yang dibawanya. Banyak ilmuwan yang penasaran bagaimana bisa batu-batu panas itu bisa menghancurkan tubuh manusia dan gajah dengan cepat, tapi tidak merusak permukaan bumi dan tidak membunuh burung ababil yang membawa batu itu. Sekali lagi, fenomena ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Jassasah. Menurut tafsir dari Imam Al-Qurtubi, secara bahasa, Al-Jassasah bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena dia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan kepada Dajjal. Menurut hadis yang sahih, Al-Jassasah ini pernah dilihat langsung oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tamim Ad-Dari. Kata Tamim, bentuk dari Al-Jassasah ini adalah memiliki bulu atau rambut lebat di sekujur tubuhnya yang berwarna putih kecoklatan. Bulu dari hewan ini terlihat kaku dan cenderung aneh. Saking lebatnya, bulu hewan ini sampai susah membedakan antara muka dan mata duburnya. Ketika bertemu Tamim di suatu pulau, hewan Al-Jassasah ini ternyata bisa berbicara. Dan bukan hanya sekedar berbicara, Al-Jassasah pun memerintahkan Tamim dan teman-temannya untuk menuju suatu tempat di pulau itu.
Setelah Tamim beserta rombongan mengikuti apa yang dikatakan hewan tersebut, terlihatlah sosok yang sedang dibelenggu pada bagian tangan dan kakinya di tempat itu. Dan sosok tersebut adalah Dajjal. Rupanya Al-Jassasah ini sedang menjaga Dajjal yang dikurung di pulau itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini ada beberapa foto yang diunggah di media sosial yang diduga sebagai Al-Jassasah. Kejadian pertama ada di suatu pulau di Nagat, Filipina. Foto yang diunggah di bulan Februari tahun 2017 itu memperlihatkan makhluk yang wujudnya aneh dan berukuran besar, yang dijuluki masyarakat setempat sebagai Hairibob. Bentuknya pun mirip dengan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian kejadian yang kedua berasal dari Indonesia, yaitu di sebuah pantai di Kalimantan Utara. Foto itu diunggah pada bulan April tahun 2019. Orang-orang pun jadi takut sekaligus penasaran. Setelah dilihat dari dekat, ternyata memang bukan sebuah rekayasa. Benar-benar ada seekor hewan berbulu putih yang mati terdampar di sana. Tapi setelah itu, para peneliti menyebutkan bahwa hewan tersebut adalah bangkai dari ikan paus yang sudah tidak berbentuk lagi. Kemunculannya adalah akibat dari gempa di laut yang bisa mengangkatnya ke sekitar pantai. Paus mati itu mengalami fase decomposing dan bentuk tubuhnya berubah sedemikian rupa. Yang ketiga, dabbah. Menjelang hari kiamat nanti, ada binatang melata yang aneh yang akan keluar dari perut bumi. Luar biasanya, binatang yang dinamakan dabbah ini mampu berbicara dengan manusia. Dabbah ini disebutkan di beberapa hadis Rasulullah SAW dan ternukil juga di dalam Al-Quran. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-82. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar, semua taubat dan amal tidak ada gunanya lagi. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, dan dabbah. Nantinya setelah keluar, dabbah akan berbicara kepada manusia dan memberikan tanda pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah mereka akan bercahaya, sedangkan untuk orang kafir, tandanya akan diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Ada beberapa riwayat yang menyatakan tempat keluarnya dabbah adalah di Makkah dan akan keluar dari masjid yang paling besar dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Ada khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama mengenai sosok dabbah ini. Pendapat pertama, dabbah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa dabbah adalah anak unta yang disapih dari untanya Nabi Saleh alaihi salam. Pendapat yang kedua, dabbah adalah Al-Jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Tapi pendapat ini tidak kuat karena sifat-sifat apa yang akan dilakukan oleh dabbah nanti tidak cocok dengan gambaran Al-Jassasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Pendapat yang ketiga, dabbah adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang kemudian disambar oleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Pendapat ketiga ini dinisbatkan oleh Imam Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas, tapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana.
Pendapat yang keempat, dabbah adalah manusia yang berbicara, mendebat, dan membantah orang-orang yang melakukan kekufuran supaya mereka berhenti. Pendapat yang terakhir yaitu yang kelima, dabbah adalah semacam bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut bisa melukai, bahkan bisa membunuh manusia. Ini adalah pendapat dari Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir. Seorang ilmuwan yang bernama Dr. Yusuf bin Abdillah menegaskan bahwa dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan dabbah nantinya akan datang dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dari semua pendapat itu, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih tepat? Yang keempat, burung anko. Anko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Kata anko memiliki arti berleher panjang. Menurut manuskrip kuno yang berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang sangat tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwasanya burung angko ini pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Burung ini tinggal di sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukuran pendek. Burung besar ini juga pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung ini pernah hidup pada zaman Nabi Hanzalah. Yang kelima, buruk. Nama buruk pasti sudah tidak asing di telinga kita. Buruk merupakan kendaraan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jika dilihat dalam hadis, buruk adalah hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi buruk, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal, yang satu tanduknya berada di pucuk kepalanya." Buruk yang memiliki kecepatan yang luar biasa ini yang memungkinkan Rasulullah SAW menempuh perjalanan jauh hingga ke langit ke-7 dan kemudian kembali lagi ke bumi, dan perjalanan itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Yang keenam, ikan nun. Ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ikan nun ini melahap Nabi Yunus ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang waktu itu membangkang. Dan hebatnya, Nabi Yunus alaihissalam tetap hidup di dalam perut ikan itu, yang menandakan bahwasanya ikan nun ini berukuran sangat besar atau mempunyai rahang yang besar, sehingga tidak melukai Nabi Yunus alaihissalam ketika melewati mulut ikan itu. Konon kabarnya, sampai hari ini, ikan nun ini masih hidup dan akan terus hidup sampai hari kiamat nanti. Tapi tak ada yang tahu persis seperti apa wujud dari ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus alaihissalam ini. Ikan nun ini sering digambarkan bentuknya seperti ikan paus, karena ikan paus dipercaya sebagai ikan paling besar yang ada di bumi. Tapi sebagian orang juga mengatakan ikan nun bukanlah paus, karena paus bukanlah ikan, melainkan mamalia. Orang-orang sering keliru membedakan antara mana ikan dan mana mamalia.
Dan mereka beranggapan ikan nun adalah jenis ikan lain yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Nabi Yunus alaihi salam. Hal tersebut dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 139 hingga 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kisah tentang 6 hewan misterius dalam Al-Quran dan hadis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.